Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-thayyibin. Amma ba'd. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah pada pagi subuh ini. Dengan kudrat takdir Allah, kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang fardu wajib maupun yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan menjadi amalia yang mardiyah, diridhoi, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan hari ini adalah hari Kamis di bulan Muharram. Siam di bulan Muharram itu adalah merupakan siam utama, siam kemuliaan. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu siyami afdal ba'da Ramadan, siam apa yang utama selain atau setelah bulan Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, afdalus siyami syahrullahil muharram. Paling utamanya siam setelah Ramadan itu adalah bulan Allah Muharram. Ada mengatakan lagi, siyamukum tad'unahul muharram, yaitu siam kamu yang kamu sebut Muharram. Itu siam yang lebih mulia setelah bulan Ramadan. Karenanya para jamaah, kalau bisa hari Senin, Kamis di bulan Muharram ini, kalau bisa berpuasa. Apalagi ada hari yang utama di bulan Muharram ini yang disebut Yaum Asyura. Lebih-lebih ada itu. Para jamaah, terangkatnya bulan Muharram ini selain karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, termasuk minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang hebat, yang terhormat, yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka ini bulan Muharram ini, selain memang Allah pilihkan seperti itu, ada hari yang namanya hari Asyura. Insya Allah besok ini, kalau mengikuti jadwal kalender hijriah global, itu besok itu Tasu'a 9 Muharram. Terus Sabtunya itu Asyura, hari Asyura. Para jamaah yang dimakan Allah, hari Asyura kenapa? Ada beberapa pandangan. Ini sebelum kita mengacu kepada bahasan rutin ya. Ini karena momennya supaya lebih mantap kita melaksanakan ibadah siam di bulan Muharram ini. Itu apa? Kenapa disebut Asyura? Paling tidak ada 3 pandangan. Dinamakan Asyura karena Asyura yaumul ashir, kata Nabi dalam hadis. Dinamakan Asyura itu karena tanggal 10 bulan Muharram, Ashir, yaitu tanggal yang ke-10. Maka dinamakan Asyura. Tapi ada pendapat yang menuturkan seperti yang diketengahkan oleh Aisyah, qalat Yaum Asyura yaumut ta'si. Hari Asyura itu hari yang ke-9. Wa qala ba'duhum, bahkan sebagiannya lagi mengatakan Yaum Asyura yaumul hadi asyara. Hari Asyura itu tanggal 11. Namun wa aktaruhum ala annahu yaumul ashir. Yang banyak dari pendapat mengenai kalendernya, tanggalnya, bahwa Asyura itu
Yaumul Ashir, yaitu tanggal yang ke-10. Jadi ada yang mengatakan Asyura itu tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11. Tapi yang paling populer, yang paling banyak pendapat itu Asyura itu Yaumul Ashir, hari tanggal yang ke-10. Makanya Asyura Yaumul Ashir. Itu terus pendapat yang kedua, Asyura itu disebut Asyura, qala ba'duhum innama sumiya yaumul Asyura li'annahu asyara asyru karomat. Dinamakan hari Asyura karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan 10 kemuliaan, yang 10 kemuliaan itu diberikan kepada ala hadhil umat Muhammad. Ini kaitannya dengan waktu. 10 kemuliaan waktu yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad itu: 1 Sya'ban, 2 Rajab, karena Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, sehingga Rajab itu kemuliaannya karomatun li hadhil ummah wa fadluhu ala sairi syuhur kafadli hadhil ummah ala sairil umam. Kalau ditandingkan, ibaratnya itu Rajab seperti kelebihan umat Muhammad dengan umat-umat lain. Bandingannya seperti itu. Yang kedua, Syahrul Sya'ban. Sya'ban, kita mendapatkan bulan Sya'ban. Sya'ban ini wa fadluhu ala sairi syuhur kafadlin nabi ala sairil anbiya. Bandingannya seperti Nabi Muhammad SAW dibanding dengan nabi-nabi. Sya'ban itu tingginya begitu. Lalu yang ketiga, Syahrul Ramadan. Kita diberi oleh Allah dengan kemuliaan bulan Ramadan diberikan pada kita, yang keutamaannya disebut Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu Allah. Ini Sayyid itu kalau pada orang pemimpin. Kalau pada benda itu yang paling utamanya bulan. Sayyidus Syuhur, Ramadan itu paling utamanya bulan. Sehingga bandingannya kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Seperti Allah dibanding makhluknya. Itu Ramadan. Lalu kemudian Allah memberikan kepada kita yang ada di Ramadan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini diberikan kepada kita. Ya. Ini momen-momen ini sehingga ada 10 jumlahnya. Nanti coba cari lebihnya ada enggak di luar 10. Cari-cari enggak Allah. 10 ini. Lalu ada lagi apa? Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri. Karena hari itu adalah Yaumul Jaza, hari Allah memberikan balasan, mengopai. Kalau orang kerja bayarannya selama 1 bulan, kita itu bekerja sepertinya begitu. Sehingga Idul Fitri itu mengembalikan manusia ini kepada fitrah kebersihannya. Yang keenam, Ayyamul Ashr, hari 10 awal Dzulhijjah. Itu disebut adalah Ayyamul Dzikrillahi Ta'ala, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan soleh tidak ada tandingannya dibanding amalan 10 hari itu yang sangat dicintai oleh Allah. Lalu diberi lagi kita ini oleh Allah Yaumul Arafah. Dari 10 Dzulhijjah itu ada yang lebih menonjol lagi, yaitu Yaumul Arafah. Yaumul Arafah adalah diterangkan oleh Nabi, tidak ada waktu yang banyak Allah bebaskan manusia itu dari neraka dibanding hari Arafah. Sehingga imbasnya bagi yang tidak wukuf melaksanakan siam sehari itu menghapus dosa 2 tahun. Lalu yang ke-8, kita diberi sesudah Arafah itu Yaumun Nahar,
hari raya Nahar. Kita diberi 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Nahar. Di hari itu adalah Yaumul Kurban, di mana keutamaan ibadah kurban sangat besar sekali. Itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, Yaumul Jum'ah. Dari sekian nih, kita diberi momen waktu namanya hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, pelopor dari hari. Kalau bulan namanya Sayyid, itu Ramadan Sayyidul Syuhur. Kalau hari itu adalah Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Lalu yang ke-10, Yaumul Asyura, yang ada di bulan Muharram ini, yaitu ada hari namanya Asyura. Jumlahnya 10. Nah, mengapa itu diangkat Asyura atau Yaumul Asyura? Karena itu hari ada hubungan 10 kemuliaan ini yang Allah muliakan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 10 itu tadi kan ke-10 Yaumul Asyura, yang puasanya hari Asyura itu menghapus dosa setahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang kedua. Dinamakan hari Asyura karena 10 momen ini diberikan kepada umat Muhammad. Pendapat yang ketiga, ini yang paling kuat, yang paling dipegangi oleh pendapat para ulama. Ya apa? Yaumul Asyura Aidun Nabi kana qablakum, kata Rasul. Hari Asyura itu adalah hari kemenangan, hari kegembiraan, hari raya nabi-nabi sebelum. Kenapa? Li'annallaha akrama fihi asyratan minal anbiya bi asyrin karamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan di hari Asyura itu 10 nabi dengan 10 kemuliaan. 10 nabi itu siapa saja? Yang pertama, taballahu ala Adam yaum Asyura. Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Itu di bulan Muharram tanggal 10, yang dinamakan hari Asyura itu. Yang kedua, wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyah fi yaumi Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Itu pada bulan Muharram yang disebut tanggal 10 hari Asyura. Yang ketiga, wastawat safinatun Nuh ala judi yaum Asyura. Allah menyandarkan kapal perahu Nabi Nuh dengan banjir mendunia yang mematikan semua banyak makhluk. Tapi selamatlah itu orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh bersama Nabi Nuh di dalam kapal. Itu surutlah banjir, lalu berlabuh di Bukit Judi. Itu bulan Muharram tanggal 10, yang disebut hari Asyura. Lalu yang kelima, yang keempat, ya, itu diketengahkan Nabi Ibrahim itu punya anak yang selalu mendambakan anak, itu hari Asyura. Sekaligus warafa'allahu wattakhadahu khalila wa anjahu minan nar kadali. Dan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai wali atau sebagai kekasih yang disebut Khalilur Rahman, dan diselamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran api Namrud yang dibakar pada waktu itu. Harinya adalah hari Asyura 10 Muharram. Para jamaah, wa taballu ala Daud yaum Asyura. Yang kelima, Nabi Daud diterima tobatnya pada hari bulan Muharram, hari tanggal 10 Asyura. Wa rafa'allahu Isa, Nabi Isa diangkat, diselamatkan oleh Allah
Barrafa'ahullahu ilaih, dalam Quran disebut. Karena Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh dan disalib, maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang seperti Nabi Isa yang dibunuh dan disalib itu. Makanya kemudian Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, sehingga Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang dibunuh bukanlah Isa, mereka itu tidaklah membunuh Isa dan juga tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan kepada Isa. Ini katanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa itu tidak disalib. Maka patung ini bukan Nabi Isa itu. Nabi Isa barrafa'ahu wa ilaih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Muharram dan tanggal 10. Dalam tafsir-tafsir kalau disebut. Terus yang lebih spektakuler kejadian itu yang sampai berangkat dari sinilah dibicarakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa anjallahu Musa wa bani Israel minal bahri. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kepungan Fir'aun dan tentaranya, sehingga diselamatkan melalui laut. Itu laut dibelah jadi jalan. Di saat itulah Nabi Musa melewatinya. Namun fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduhu, diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Dikisahkan dari berbagai ayat di dalam Al-Quran. Begitu diikuti, Nabi Musa naik dengan pengikutnya. Fir'aun turun menjauh. Di tengah-tengah laut itu dikembalikan. Itu jalan bukan jalan, tapi laut yang dalam. Maka tenggelamlah semua pengikut Fir'aun sekaligus Fir'aun. Semua mati. Fir'aun sendiri menongol di luar, muncul megap-megap. Dan saat itu dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa. Saya sekarang beriman, saya bukan Tuhan, kata Fir'aun. Kemarin saya ngaku Tuhan, sekarang saya tidak, karena jadi mati. Amantu annahu la ilaha illa amanat bi Bani Israel. Saya percaya seperti percayanya Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan saya masuk Islam. Tapi oleh Allah diserga. Al-an, sekarang kamu percaya Fir'aun? Bakot asyita qablu. Kemarin kamu melanggar, kemarin kamu menentang, kemarin kamu nggak katakan Tuhan, sekarang kamu baru. Para jamaah, itu artinya tobatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rejimnya semua, menterinya semua itu tenggelam, mati semua. Fir'aun sendiri yang muncul hidup. Dan ketika hidup ngomong itu mau bertobat, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kamu Fir'aun tak selamatkan badan sampai hari ini. Itu tubuh Fir'aun itu terselamatkan. Nyawanya tidak ono, ini Allah tidak ono, ya. Tapi tubuhnya sampai hari ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk pelajaran orang-orang berikutnya. Jangan meniru Presiden Fir'aun. Nih, banyak orang yang meniru. Begitu kejamnya. Ternyata Binyamin, ya, sing Israel dulu makanya. Netanyahu itu keturunan Fir'aun. Ditemukan setelah dibombardir oleh Iran, itu di meja kursi tugasnya itu patung Fir'aun di situ. Para jamaah, ditelusuri bahwa ia masih keturunan Fir'aun, Binyamin itu. Makanya ngono gak kena dituturi. Masa kayak Fir'aun
Fir'aun, Pak. Nih, begitu dia jahatkan kepada manusia, pembunuh, bener. Oh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Fir'aun wa yughriqu Fir'aun. Ditenggelamkan Fir'aun di laut, diselamatkan Nabi Musa. Itu hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Itu sebabnya kisah inilah yang sampai di zaman Rasulullah SAW mencuat di saat Nabi SAW qadiman Nabi Madinah. Nabi datang dari Mekah ke Madinah, hijrah. Fawajadal Yahud yasumun. Nabi mendapati orang-orang Yahudi puasa. Rasulullah kaget. Nah, ada Yahud. Hari apa ini puasa kabeh? Kalau mereka orang-orang Yahudi menjawab, "Hada yaumun shalah. Hada yaumun adharallahu Musa wa Bani Israel min Fir'aun wa junudi." Ini hari baik. Ini hari Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap rival musuh yang berat, Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa mensyukuri atas kemenangannya itu berpuasa. Maka kami keturunannya ini, itu klaim Yahudi, Pak. Sampai hari ini orang Yahudi, kalau pendapat hari ini Pak puasa, terus sampai hari ini. Itu dari zaman Nabi Muhammad dengan Musa berapa ribu tahun jaraknya. Nabi Muhammad menemukan atau bersamaan ketemu dengan orang Yahudi di Madinah puasa. Nabi Muhammad kaget dengan jawaban orang-orang Yahudi seperti itu. Oh, jadi kamu puasa ngikuti Musa? Iya. Itu soalnya Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Dalam riwayat, nahnu a'aqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami Muhammad lebih patut mengikuti Musa daripada kamu. Itu soalnya Nabi Muhammad wa amara bisyami, berpuasa dan nyuruh sahabat berpuasa di hari Asyura. Ini hadis sahih yang disampaikan oleh riwayat Muslim dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ini hari Asyura, besok ya. Insya Allah hari Sabtu. Itu kalau kita tidak ada halangan, itu bak mengikut kepada Rasulullah, menghidup-hidupkan sunnah Rasul, dianjurkan kita umat Islam itu berpuasa Asyura. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sumu yaum Asyura, fakhalikul Yahud." Berpuasalah kamu hari Asyura, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa sehari, sampai hari ini, besok sampai kalau ke Palestina, coba selidiki. Netanyahu ini menjamin puasa apa enggak, kira-kira. Ini karena perang ikuti, kalau memang keturunannya sampai, tapi dari keturunan Fir'aun, tapi yang tentara-tentara itu. Hadirin para jamaah, maka Nabi SAW mengatakan, lain bagitu ila amin qabil. Sungguh jika aku masih diberi waktu bisa hidup di tahun depan, la asumanatasi, sungguh benar-benar saya akan puasa tanggal 9. Jadi tanggal 9-nya itu puasa, itu namanya yaumut tasu'a. Tanggal 10-nya itu puasa, itu namanya yaumul Asyura. Nabi berjanji, saya akan puasa tidak seperti Yahudi. Maka saya puasa 9 dan 10. Dalam riwayat Imam Ahmad dituturkan, sumu yaum Asyura fakhalikul Yahud. Puasalah kamu hari Asyura, berbedalah dengan orang Yahudi. Sumu yaum Asyura, sumu qablahu yaum wa ba'dahu yaum. Puasalah hari Asyura sebelumnya sehari dan sesudahnya sehari. Hadis riwayat Ahmad.
Itu sebabnya dari madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan puasa Asyura itu 3 hari, 9, 10, 11. Kenapa? Supaya beda dengan orang Yahudi. Sehingga tingkatannya, kalau orang itu kuat puasa Asyura itu 9, 10, 11. Jadi kalau ini nanti, sekarang ini hari Kamis puasa Kamis, besok Jumat puasa Tasu'a, Sabtu puasa Asyura, Ahad Minggu itu puasa 11-nya. Ini kalau kuat 3. Kalau 3 hari tidak kuat, 2 hari, yaitu Tasu'a, Asyura. Ya, ini Jumat, Sabtu. Kalau tidak kuat, sehari. Ya, sehari sudah boleh, ya boleh. Lalu Yahudi, Nabi belum sampai puasa 9-nya meninggal. Berarti yang jelas Nabi puasa sehari. Itu saatnya dalam hadis disebutkan Shaumu yaumi Asyura, 1 hari. Puasa 1 hari Asyura itu yukaffiru sanatan ma'diyatan, menghapus dosa setahun yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Maka kalau paling tidak bisa ya tanggal 10 puasa. Ya. Nek iso telu ya 3 hari. Nek telu nih jumhur ulama mayoritas 9, 10, 2 hari. Nek terpaksa gak iso sehari. Nek saya gak iso mana? Gak usah boso, enggak iso. Untuk puasa sunnah ada tuntunan keterangan dikatakan bahwa riwayat dari Aisyah qalat kana yaumu Asyura yauman tasumhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura itu adalah hari yang orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah itu puasa. Jadi Nabi Muhammad itu puasa dulu, Pak. Sehingga wakana yasumuhu Rasulullah SAW di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi sudah mengamalkan puasa Asyura. Karena sejak zaman jahiliyah itu orang Quraisy itu puasa Asyura. Kemudian falamma qadimal Madinah farada siyama syahr Ramadan. Ketika Nabi datang di Madinah, selain ketemu orang Yahudi itu menguatkan puasanya Nabi. Nabi dituruni surat Al-Baqarah tentang siam Ramadan. Itu di Madinah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat ini turun ya. Wahai orang yang beriman, sekarang kamu difardukan wajib siam. Kemarin saya tidak punya siam. Ya, sebelum ada, sholat belum ada, zakat belum ada, siam belum ada. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, turun ayat ini tahun kedua hijrah, sehingga ada kewajiban rukun Islam itu siam Ramadan. Itu ayat turun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan seterusnya ayat yang berikutnya Syahrul Ramadan ditunjukkan ayat 185 bulan Ramadan yang diwajibkan puasa itu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hidup ketemu Ramadan, puasalah kamu, kata Allah. Itu jadi puasa fardu. Begitu turun ayat ini, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu
umirtu bisyami yaumi Asyura. Dulu saya suruh puasa Asyura. Jadi wajib, Pak, sebelum turun ayat ini. Begitu sudah turun ayat ini, Ramadan ini, faman syaa shoma wa man syaa taraka. Siapa yang mau puasa Asyura, puasa. Wa man syaa taraka. Siapa yang mau meninggalkan, tinggalkan. Berarti apa? Puasa Asyura sunnah. Maka kalau kuat 3, kalau setengah kuat 2, kalau seperempat kuat 1 hari, kalau tidak kuat gak puasa. Ya, pilihannya ya, nih, kalau kuat 3 hari, kalau setengah kuat 2 hari, kalau seperempat kuat 1 hari, kalau gak kuat puas, tinggalkan, tidak ada puasa. Mengapa? Karena puasa sunnah. Tapi tidak akan dijanjikan dosa setahun yang lalu diampuni, tidak puasa. Soalnya sampai tidak duit dosa. Nek merasa punya dosa, siap masuk. Sehari puasa. Kalau supaya tidak seperti orang Yahudi, 2 hari. 2 hari atau 3 hari, supaya tidak seperti orang Yahudi. Hadirin para jamaah, inilah kejadian-kejadian 10 nabi. Itu Nabi Musa tadi adalah nomor 7, ya. Nomor 8-nya apa? Akhraja Yunus min batni Hud yaum Asyura. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Itu di bulan Muharram tanggal 10, hari Asyura. Sehingga 40 hari dalam tafsir diterangkan itu Nabi Yunus dalam perut ikan. 40 hari 40 malam gak mati, ya Allah. Karena Allah perintahkan kepada Yunus untuk dikunyah loh, ya Allah. Nek dikunyah mati, ya. Ini hanya hukuman, ya Allah. Itu dijelaskan di dalam surat ini Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan itu. Lalu kemudian di saat dalam perut itu Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah. Selalu mengucapkan penyesalannya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni tasbih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang. Akhirnya Allah nih, suara ini sampai ke aras. Malaikat-malaikat menemukan suara ini, dilaporkan kepada Allah. Ini suaranya hamba yang soleh. Ini suaranya Yunus, ya Allah. Iya, karena Allah Yunus. Akhirnya pada keterangan di ayat, seandainya tidak banyak Yunus itu bertasbih, dia akan diperhatikan sampai hari kiamat, Pak. Masya Allah. Karena banyaknya tasbih ini, maka dia selamatkan, dikeluarkan. Sehingga di penutupnya ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka begitu kalau kamu banyak bertasbih seperti Yunus, akan kami selamatkan orang-orang beriman yang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan, siapa yang mau berdoa diikuti kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu berdoa pasti doanya diijabah oleh Allah. Ya. Ini Rasul dalam hadis. Karena Allah begitu juga akan selamatkan orang beriman kalau lu kayak Yunus ngomong la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma terus berdoa. Di doa di keimananmu itu mustajabah doa. Oh. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu keluarnya Nabi Yunus dari perut ya ikan hiu itu hari tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian yang ke-8 ya 9 sekarang.
Warudda malaku Sulaiman yaum Asyura. Dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman itu pada bulan Muharram, hari tanggal 10. Dalam riwayat yang lain, diangkatnya Nabi Yusuf dari sumur yang dijebloskan oleh saudara-saudara fi ghayabatil jubbi, di sumur yang sangat dalam, ditemukan ini di permukaan, diangkat. Itu bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Jadi 10 nanti, ya. Ini yang disebut Yaum Asyura, li'anna Allah akrama fihi asyratan minal anbiya bi asyri karamah. Itu soalnya siapa yang puasa di hari ini, hari Asyura ini, Rasulullah dalam berbagai hadis, selain menghapus dosa 1 tahun, itu Nabi mengatakan, man shoma yaum Asyura minal Muharram a'tahu Allah ta'ala thawaba asyrati alafin malakin wa mi'ati syahidin. Allah akan beri pahala 10.000 malaikat dan diberi juga pahala 100 orang yang mati syahid. Karena hari itu hari kemenangan para nabi-nabi. Sehingga dikatakan Asyura idun nabi kana qablakum. Siapa yang puasa itu, Masya Allah, mendapatkan pahala seperti orang yang 100 mati syahid. Bahkan wa man shoma yaum Asyura minal Muharram a'tullahu, nih seperti diberi asyaratu alaf syahid. Terus siapa yang memberi buka, ya, wa man fattara mu'minan lailata Asyura faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahu. Siapa yang memberi buka orang yang puasa Asyura, siap nang Pak ngajak nang masjid-masjid, seakan-akan dia memberikan makan kepada seluruh umat Muhammad dan memberikan kenyang kepada mereka. Oh ya Allah. Kenapa? Kalau Ramadan banyak orang beri buka, tapi Asyura ini jarang, Pak. Sing poso wae jarang, ya kan? Iku nek gak pilih ya, jarang. Nek wong gak ngrungokno ya gak krungu. Ya. Maka krungu ngene poso rek nih. Sing krungu ngene wis tak buka kon. Maka kalau nanti ya ini mulai apa tuh? Kalau bisa Asyura. Masya Allah. Apa? Besok Jumat. Terus hari Sabtu. Kalau mengikuti kalender global, kalender Hijri global, itu tanggal 1 Kamis bukan Jumat. Kalau Jumat itu di Indonesia. Oh, jadi kalau gitu, maka nek poso telu dari Imam An-Nawawi. Kenapa sampai 3? Barangkali ada selipnya, mesti dapat semua. Anak selipnya nggak boleh, mesti dapat kon Asyura. Nek poso telu dino. Oh, yo, mesti kena. Yo, makanya nek iso 3 hari, ya Allah. Nek iso 3 hari sampai Ahad, Senin poso mana, Pak? Senin. Puasa apa? Puasa Senin. Tanggal 12 kan? Senin sore tanggal 13. Puasa lagi Ayyamul Bid. Rebo 14 Ayyamul Bid. Kemis oleh Ayyamul Bid karek poso Kemis. Sehingga ini poso terus ini Pak Ibu. Di bulan Muharram poso terus. Nabi mengatakan ini utamanya bulan Muharram, utamanya puasa setelah Ramadan. Ini keren banget, ngetok sama. Engkau nggak percaya sampai bisa ngobrol baru. Sudah yang galau ya aku ya. Yang terus ini sudah ya. Mulai Senin. Sekarang ini Kamis. Besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yo Pak, begule, enggak keren saingan.
Rio Jumat bisa ngomong saja. Sekali Rio ini para Jumatnya lagi loh Jumat ini. Sehingga puasanya hampir seminggu di bulan Muharram. Masya Allah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sehat. Nek gak sehat, nek gak kuat teman. Ini pusing-pusing gak kuat. Tapi nek Allah menolong, jika taufik bisa, ya. Insya Allah serahnya. Nanti akan ada karunia sendiri itu pasti. Terus karena gak percaya. Gak percaya, gak percaya. Gak percaya. Ini ya, ini berdasarkan beberapa keterangan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menolong kita, memberikan taufik. Sementara saya ini sudah turun, waktunya habis, ya, sehingga pakai diganti dulu. Ini momen yang utama soalnya. Jangan tak nongol itu ternyata ya Kak Iso butuh dijelasin dijelasin yang butuh menyita waktu. Akhirnya habis waktunya. Sampai dulu, ya. Begini terus membuat pengajian rutin berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Pak. Monggo. Barangkali kurang jelas apa silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini Pak ya, ini simpulannya ya. 10 ada 3 kali 10. 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Ini 3 kali 10 Pak. Ini dipilih oleh Allah. Dalam setahun itu, bulan-bulan itu ada 10 hari yang dikaitkan dengan bulan-bulan. Ada 3. Itu mesti ada kehebatannya. Kalau 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu yang mengangkat Pak. Supaya tidak sampai ketinggalan Lailatul Qadar, Nabi itu iktikaf 10 hari. Jadi 10 hari itu dipenting-penting. Masya Allah. Sekak kerja Nabi. Siang malam dari masjid. Sehingga nek koyo ngono mesti oleh. Masya Allah. Oleh Lailatul Qadar. Soalnya sudah dijanjikan Allah. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 84 tahun ibadah. Ya Allah. Ini Quran sudah. Khairun min alfi syahr. Kemudian 10 awal Dzulhijjah ini banyak ini sih. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari raya Idul Adha. Yang aktivitas ibadah sangat disenangi oleh Allah. Siapa yang bisa ngitung bulu hewan yang dikorbankan? Padahal berkorban itu pahalanya seperti sejumlah dilipat-lipat. Oh ya Allah. Bulunya hewan yang dikorban itu. Kayak soal itu. Saking gede nih manfaatnya. 10 Muharram ini tadi. Masya Allah. Ya Allah. Muharram. Nabi mengatakan Abdul Siyam ba'da Ramadan Siyam Syahrullahil Muharram. Wa Abdul Salati ba'da Maktubah Salatul Lail. Satu paket hadis itu. Puasa yang lebih utama, yang paling utama setelah Ramadan itu Syahrullahil Muharram. Terus salat yang lebih utama selain 5 waktu, salat malam. Benar itu kata Rasulullah. Apa coba itu tadi? Kalau mau masuk diberi pahala orang 100 mati syahid. Puasa Asyura. Nah, itu berbeda dengan orang Yahudi. Belum pahala ganjaran, pahala sedekah di bulan Muharram. Itu kalau bisa selain dari siam bersedekah. Masya Allah. Ini karena ada kelebihan-kelebihan. Ini 10 kali 3 kali. 3 kali 10. Ini bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم سوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمتة الأعداء وسوء القضاء. نسألك يا ربنا الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.